Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 11A 3A 05 Kampus UBSI Kaliabang ingin mempresentasikan video yang bertemakan penerapan aplikasi ABSS Premier V20 dan menganalisa laporan keuangan toko roti dan kue Jasmine yang beranggotakan oleh saya sendiri, Mizara Hairani Zulnisa, dengan NIM 11210280. Kemudian ada Anggi Putri Ramadhani dengan NIM 11210074. Lalu ada Aini Maulidia Putri dengan NIM 11210049 dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Siti Nur Aziza MKOM. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anggi Putri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 11210074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari toko roti dan kue Jasmine. Toko roti dan kue Jasmine adalah toko yang sejak tahun 2014 yang bergerak dalam bidang kuliner yang menjual berbagai jenis roti dan kue. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang mata uangnya asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 M/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, toko roti dan kue Jasmine juga menerima jasa menghias kue ulang tahun, kue pre-wedding, dan sebagainya. Di sini ada keterangan mengenai toko roti dan kue Jasmine. Itu dia beralamat di Jalan Sunan Kalijaga, Blok AF1 nomor 7 dengan nomor telepon 087812562964 dengan email jasminroti@gmail.com. Periode yang dipakai oleh toko roti dan kue Jasmine adalah periode akuntansi digunakan adalah 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Perusahaan toko roti dan kue Jasmine bergerak di bidang bakery. Di sini ada data-data pada toko roti dan kue Jasmine, yaitu data mata uang. Kita memakai dua mata uang, yaitu IDR, kurensi namanya rupiah, exchange rate-nya 1, kurensi simbolnya Rp, lalu yang kedua ada USD, kurensi namanya United States Dollar, exchange rate-nya 15.634.000, kurensi simbolnya US dollar. Di sini kita juga menghapus data akun yang ada di ABSS, yaitu ada 12120 dengan nama akun payroll check account, lalu yang kedua ada 12130 dengan nama akun cash drawer, lalu yang terakhir ada 12210 dengan nama akun less prof and for doubtful. Lalu di sini kita juga mengubah data akun. Di sini contohnya kita mengubah nomor akunnya 12110, nama akunnya check account, kita ubah menjadi nomor akunnya 12110, nama akunnya cash IDR, dan di sini dan selanjutnya kalian bisa lihat di dalam PPT tersebut. Lalu di sini kita juga menambah akun di ABSS-nya, yaitu account type-nya kita bank. Nomor akunnya itu 12120, namanya itu cash USD, currency-nya US dollar, dan ininya atau D-nya itu detail, dan selanjutnya kalian bisa lihat di dalam PPT ini. Dan di sini kita juga menambahkan data pajak, yaitu tax code-nya PPN, description-nya pajak pertambahan nilai, rate-nya kita memakai 10%. Lalu kita juga membuat data job, itu kita ada dua data job-nya, job number-nya R dan job name-nya roti, dan yang terakhir job number-nya itu C, job name-nya catering. Dan kita juga menambahkan data kategori, kita memakai dua kategori, yaitu untuk kategori ID L, kategori name-nya itu lokal, lalu yang terakhir ada O, kategori name-nya overseas. Di sini kita juga menambahkan data branch level itu branch ID. Untuk number A-nya itu kita branch name-nya IDR, lalu branch ID yang terakhir yaitu B, branch name-nya US dollar.
Lalu kita menambahkan data-data customer, supplier, dan karyawan yang ada di toko roti dan kue Jasmine. Untuk customernya kita ada British School dengan card ID-nya C001, 2 alamat Jalan Pantimura Blok A11 nomor 1 di Jakarta Selatan. Dia memakai kurensinya IDR. Lalu di sini kalian bisa lihat data-data customer lainnya yang ada di PT ini. Lalu di sini kita juga ada data supplier. Di sini kita ada Rifki Alatas dengan card ID-nya S001 beralamat Jalan Veteran nomor 17 Berkota Malang. Dia memakai kurensinya US dollar dan kalian bisa lihat data suppliernya di sini juga. Lalu di sini kita ada data karyawan. Karyawannya itu kita ada Aura Anggraini, card ID-nya E001 yang beramat Perum Villa Mas Indah, Blok D nomor 4, Berkota Bekasi. Dia memakai kurensi IDR dan selanjutnya kalian bisa lihat yang ada di PPT ini. Di sini kita juga ada data saldo awal akun, yaitu kita menambahkan 1110 account name-nya Kitchen Equipment, khususnya kita ininya 510 juta. Lalu kita ada 11120 kitchen equipment-nya itu ada 165 juta. Dan selanjutnya kalian bisa lihat yang ada di PPT ini. Lalu kita di sini ada data saldo awal piutang yang ada di toko roti dan kue Jasmine. Tipenya itu dia customer, karena di sini kan data saldo awal piutang itu customer yang menghutang ke toko, bukan toko yang menghutang ke orang gitu ya. Itu namanya saldo piutang. Ini namanya British School. Di nomor invoice-nya INV 001 bertanggal 30 bulan 12 2019. Dia berhutang 5 juta. Jobnya itu C atau catering, terus kategorinya lokal. Dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di PPT ini ya saldo awal akun hutang lainnya. Lalu di sini kita ada data saldo awal hutang. Kalau hutang ini adalah toko hutang ke supplier. Untuk di sini suppliernya bernama Rifki Alatas, nomor invoice-nya INV 001 bertanggal 30/12/2019, berhutang US dollar 100 dengan job roti atau R, kategorinya oversize. Dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri di PPT ini. Di sini kita ada data persediaan barang yang ada di toko roti dan kue Jasmine. Itu kita memakai 5 menu, yaitu pertama itu ada roti coklat. Dia ininya I buy this itemnya yaitu 5.000 HPP roti. I sell this itemnya itu 4.000, itu adalah persediaan roti. Inventory this itemnya itu 1.700 persediaan roti. Selling price-nya itu dia 20.000, kalau di US dollarin jadi 1,28. Tax code when itunya INT, unitnya itu pieces. Lalu yang kedua ada roti keju dengan I buy this itemnya 3.000 dengan memakai HPP roti. I sell this itemnya 4.000, yaitu perjualan roti. Dan di sini ada 1.700 persediaan roti. Dia selling price-nya itu 25.000. Kita US dollarin menjadi 1,60 US dollar. Tax code-nya itu NT, unitnya itu pieces. Dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri ya di PPT ini. Di sini kita ada data opening balance persediaan barang, yaitu untuk item numbernya RC, item name-nya roti coklat, dia ada persediaannya itu 100 dengan harga satuannya itu 20.000 dengan akunnya 1.600. Lalu yang kedua item nomornya RK, item name-nya roti keju dengan persediaannya 90
Pisces, harga satuannya 25.000 dengan akunnya 1.600, dan selanjutnya kalian bisa lihat sendiri ya di PPT ini. Setelah membuat data-data perusahaan, data-data supplier, data customer, dan sebagainya, kita lalu akan memasukkan data-data tersebut ke dalam ABSS. Tapi sebelum masukkan data-data tersebut ke dalam ABSS, kita terlebih dahulu membuka aplikasi ABSS-nya. Setelah kita membuka aplikasi ABSS, tampilannya akan seperti di dalam PPT ini. Lalu kita klik company information, dan kita memasukkan data-data perusahaan yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini kelompok kami hanya memasukkan nama company atau nama perusahaannya dan alamat, nomor telepon, dan email dari perusahaan. Setelah kita memasukkan data perusahaannya, terus kita di sini klik yang accounting information atau memasukkan informasi akuntansi yang dipakai dalam perusahaan tersebut. Di sini kita memakai tahun 2020 dengan akhir tahunnya itu kita memakai Desember, terus awal tahunnya itu Januari, dan kita memakai periode akuntansi itu 13. Terus setelah itu kita pilih klik yang account list. Di sini yang pada saat account listnya itu kita memilih yang pertama, yaitu yang I would like to start. Setelah itu lalu setelah di next akan muncul seperti di PPT ini, kita disuruh memilih kelas industri dari perusahaan tersebut. Di sini kita memakai kelas industrinya itu retail, dan tipe bisnisnya itu kita adalah bakery. Setelah itu klik next. Setelah klik next, di sini kita disuruh memilih antara setup assistant atau comment center. Dan di sini kita memilih yang comment center. Setelah itu akan muncul tampilan seperti yang ada di PPT ini. Setelah muncul tampilan awal dari ABSS-nya, kita harus mengatur pengaturan preferensinya. Yang pertama itu cara mengatur di preferensinya, kita klik menu setup lalu pilih yang preference. Setelah itu lakukan pada tab sistem, kemudian klik ideal in multiple currencies atau system wide, lalu klik OK. Kenapa kita klik itu? Karena kita memakai multiple currencies, jadi kita harus klik yang itu. Lalu kita lakukan pengaturan pada tab Windows, kemudian uncheck list automatically check spelling in the text fields before recording transaction. Lalu lakukan pengaturan pada tab Silence, klik yang warn for duplicate invoice number on recorded sales. Lakukan pengaturan pada tab Purchase, kemudian klik yang warn for duplicate purchase order number on recorded purchase. Lalu klik OK. Di sini kita akan mengatur data mata uang yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita pilih menu yang list currencies, kemudian akan tampil daftar mata uang yang telah disediakan oleh ABSS primer. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak diperlukan dengan cara klik kanan pada list mata uang, kemudian klik yang delete currency. Lalu pada kotak dialog currencies listnya, klik anak panah di baris United States dollar atau lokal, lalu klik tombol edit. Kemudian kita masukkan data mata uang yang kita gunakan, lalu setelah itu klik OK. Lalu kita di sini ada pengaturan data akun yang akan dihapus. Pada di comment center pilih account, kemudian pilih account list. Pada kotak dialog account list, pilih akun yang ingin kita hapus. Sebagai contohnya pada akun 12130 atau cash driver, kemudian klik tombol edit, lalu kotak dialog edit account-nya klik kanan, kemudian pilih delete account. Dan setelah itu data-datanya yang ingin kita hapus akan terhapus. Lalu di sini kita ada pengaturan data akun yang akan kita edit. Di sini Anda pilih nomor akun atau nama akun yang ingin kita ubah datanya. Sebagai contoh mau ubah data akunnya, kita ada cek
account menjadi kas IDR, kemudian klik tombol edit. Pada kotak dialog edit account, ubah nama akun atau nomor akun dengan data akun yang ingin kita gunakan. Sebagai contohnya, pada kolom akunnya namanya kita ubah dari cek account-accountnya, cek account menjadi kas IDR, lalu klik OK. Untuk mengedit akun yang lainnya bisa ikuti langkah-langkah sama seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Dan di sini ada langkah-langkah dari data akun yang perlu kita tambahkan. Pada kotak dialog account list, pilih tombol new. Lalu pada kotak dialog edit account, untuk tombol tab profil, pilih option header atau detail sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, buat nomor akun yang sesuai dengan kode yang kita inginkan. Selanjutnya, buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contohnya, buat akun USD dengan tipe akunnya adalah bank. Lalu, pada kotak dialog edit account-nya, untuk tab detailsnya pada kolom currency, ubah menjadi uang sesuai yang kita inginkan. Kemudian klik tombol use currency, dan di sini kita ganti sebagai USD karena kita menggunakannya. Data akun yang kita tambahkan itu dia menggunakan currency USD dollar. Lalu setelah itu tampil kontak dialog ABSS Primer untuk konfirmasi bahwa akun yang kita buat itu akan exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah kita pilih pada kolom currency. Kemudian klik OK jika setuju. Dibuat akun exchange secara otomatis, namun jika tidak, kalian bisa klik cancel. Lalu di sini pada kolom currency exchange account-nya akan tampil nomor akun secara otomatis. Contohnya di sini ada nomor akun 12121 cash US dollar exchange, lalu klik OK, dan hasilnya pembuatan akun baru akan tampil pada kolom account list. Kemudian sesuai tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang kita inginkan. Pada akun 121 cash US dollar exchange, ubah tipe auto asset menjadi bank dengan cara klik tanda panah pada akun US dollar exchange, kemudian pada tombol profil bagian kolom akun tipe ubah menjadi bank. Klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Untuk membuat akun yang lainnya, ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan di sini kita akan membuat link akunnya. Di sini yang kita buat adalah link akun mata uang IDR. Buka dari menu list, lalu kita pilih currency, lalu pilih baris mata uang rupiah atau lokal, kemudian klik tombol edit. Lalu ubah link account pada tab Receivable Account seperti gambar yang ada di PPT ini. Lalu ubah link account pada tab Payable Account seperti gambar yang ada di PPT ini. Di sini ada pembuatan link account pada mata uang US dollar. Langkahnya sama seperti kita buat link account mata uang IDR, yaitu buka dari menu list, pilih currencies, kemudian pilih baris mata uang United States dollar, kemudian klik tombol edit, lalu ubah link account pada tab Receivable Account seperti gambar yang ada di PPT ini. Lalu ubah link account pada tab Payable Account seperti yang ada di PPT ini. Di sini ada pencatatan transaksi yang terjadi di toko roti dan kue Jasmine pada tanggal 3 Januari 2020. Krista memesan jasa menghias kue pernikahan secara kredit dengan termin 2/10 yang 30. Dengan berikut ini adalah daftar barang yang dibeli oleh Krista dengan nomor invoice-nya FJ030101, jobnya itu C kategori L, include-nya 10% PPN. Dalam menyelesaikan transaksi tersebut, kita harus memilih modul sales, lalu enter sales, lalu ubah layout menjadi service, pilih menu
ke invoice, checklist tax inklusif. Kenapa kita harus cek checklist tax inklusif? Karena dengan harga 3.750.000 itu sudah termasuk dalam PPN. Jadi makanya kita harus checklist yang tax inklusif. Lalu kita pilih termin 2/10 N30, lalu input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi, kemudian klik tombol record. Lalu di sini ada transaksi nomor 4, yang dimana transaksi purchase untuk pengembalian barang yang rusak atau return and debits pada tanggal 6 Januari 2020 dengan nomor purchase-nya FB060101. Perusahaan melakukan pengembalian barang kepada Rania berdasarkan nomor purchase-nya FB020101 pada tanggal 2 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Dengan kategori L, jobnya R, exclude-nya itu 10% PPN. Cara menyelesaikan transaksi nomor 4-nya itu kita pilih modul purchase, lalu enter purchase, lalu pilih menu bill, lalu kita pilih layout-nya menjadi item, lalu unchecklist tax inklusifnya, lalu pilih nama suppliernya, lalu kita buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan minus. Lalu kita isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, lalu klik tombol record. Pada modul purchase-nya kita pilih yang purchase register. Pada tab return and debit-nya klik tombol return receive refund, lalu lakukan pengisian data pada kotak dialog settle return and debits-nya. Setelah itu kita klik tombol record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aini Maulidia Putri dengan NIM 1121049. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan data pajak. Yang pertama, buka dari menulis, lalu pilih tax code. Setelah dia memilih tax code, pilih baris pajak VAT dengan klik tombol edit. Selanjutnya, setelah tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data, lalu lakukan perubahan data seperti gambar di atas. Di sini tax code yang tadinya VAT diganti jadi PPN, lalu deskripsinya dari value added tax diganti menjadi pajak pertambahan nilai dengan tax type tetap sama, tidak diganti, dan tambahkan rate 10%. Setelah melakukan perubahan data, klik OK untuk menyelesaikan proses. Selanjutnya, ada pembuatan data job. Pertama, pilih list, lalu pilih jobs. Di sini ada jobs. Setelah itu akan tampil kotak dialog job list, kemudian klik tombol new. Lalu berikutnya tambahkan detail job sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Contohnya seperti di gambar berikut. Di sini kita masukkan job number-nya R dengan job name-nya itu roti. Nah, lakukan langkah seperti contoh gambar pembuatan job untuk membuat data job berikutnya. Berarti kan data job berikutnya adalah kue. Kita kasih job number-nya K dengan job name-nya kue. Setelah itu klik OK. Selanjutnya ada pembuatan data kategori. Untuk yang pertama, pilih menulis, lalu kemudian pilih kategori. Yang kedua, di sini akan tampil kotak dialog kategori list. Untuk membuat kategori di sini kita klik tombol new. Lalu tambahkan detail kategori sesuai yang diinginkan. Di sini kita menambahkan kategori L dengan kategori name-nya itu lokal. Dan kita akan membuat kategori O dengan kategori name-nya oversize. Setelah itu klik OK. Di sini ada pembuatan data price level. Mula-mula kita pilih menulis, kemudian pilih custom list dan field name. Setelah itu pilih price level di sini ya. Lalu akan tampil kotak dialog
price level. Nah, kita isi di price level A dengan IDR, lalu di price level B dengan USD. Setelah itu klik OK. Di sini ada pembuatan data customer. Yang pertama kita pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Setelah itu kita klik tombol new untuk menambahkan data customer. Setelah itu kita pilih tab profile untuk mengisi data. Di sini kita masukkan card type-nya, di sini customer dengan namanya British School dengan card ID C001. Di sini alamatnya Jalan Patimura, Blok AF1, Blok 18 dengan kota Jakarta Selatan. Di sini destination-nya merupakan company. Lalu dia menggunakan mata uang IDR. Setelah itu klik tab Selling Details. Isikan data dengan sebagai berikut. Di sini item price levelnya merupakan IDR, lalu task code di sini PPN dan freight task code NT. Lakukan langkah yang sama untuk data card list customer lainnya. Di sini ada hasil data customer yang sudah berhasil diinput pada software ABSS Primer. Di sini ada British School dengan card ID C001 dengan card type di sini adalah customer. Lalu yang kedua ada Crystal dengan card ID C006. Type-nya di sini customer. Lalu ada Jonathan dengan C004, tipenya dia merupakan customer. Di sini PT AFR dengan C003 dengan tipenya merupakan customer juga. Lalu ada PT Royal Dutch dengan card ID C005 dengan tipe customer. Lalu ada PT Illuminate dengan card ID C002 dengan tipenya customer. Lalu ada pembuatan data supplier. Yang pertama, pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list, lalu pilih tab supplier, kemudian pilih tombol new. Setelah itu akan tampil kotak dialog card file untuk menambah tab profile isi data. Di sini kita masukkan card type-nya supplier, lalu dengan nama Rizky Alatas, card ID di sini S001 dengan alamat Jalan Veteran nomor 17. Di sini dia menggunakan mata uang USD. Setelah itu klik tab Buying Details, lalu isi data seperti di bawah ini. Di sini ada task code-nya merupakan PPN, lalu freight task code-nya merupakan NT. Lakukan langkah yang sama untuk mengisi data card list supplier berikutnya. Di sini ada hasil data supplier yang sudah berhasil diinput pada software ABSS Primer. Yang pertama ada Ananta dengan card ID S002, lalu yang kedua PT Sinar Terang dengan card ID-nya S003, lalu ada Rania dengan card ID S004, lalu di sini ada Rizky Alatas dengan card ID S001, yang terakhir ada Toko Makmur dengan card ID S005. Lalu ada pembuatan data employee. Yang pertama kita pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Setelah itu kita pilih tab employee, kemudian pilih new. Nah, akan tampil kotak dialog card file, lalu kita klik tab profile untuk isi data. Di sini kita masukkan card type-nya merupakan employee atau pegawai dengan namanya di sini Aura Anggraini dengan card ID E001. Alamat di sini dia Perum Villa, Mas Indah, Blok D nomor 4. Dia di sini menggunakan mata uang IDR. Setelah berhasil, lakukan langkah yang sama untuk menginput data employee lainnya. Di sini ada hasil data karyawan yang sudah berhasil diinput pada software ABSS. Di sini ada Aura Anggraini dengan card ID E001, lalu ada Eka dengan card ID E002. Selanjutnya ada Vivian dengan card ID E003. Selanjutnya, pengisian saldo awal neraca saldo. Yang pertama pada menu bar, pilih menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance di sini. Lalu masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Primer V20 dengan tombol Calculate Now. Setelah itu akan tampil dialog confirm exchange account opening balance, kemudian klik tombol OK. Di sini dia akan secara otomatis memasukkan mata uang exchange dari USD ke IDR. Yang kelima ini ada hasil dari pengisian saldo awal pada dialog account opening balance. Di sini nilainya harus 0 agar balance.
Lalu ada pengisian saldo awal piutang. Yang pertama pilih menu setup, lalu pilih balance, lalu pilih customer balance. Yang kedua ini kita pilih jenis currency, sesuaikan dengan data customernya. Contohnya di sini adalah IDR. Kita masukkan contoh di sini dengan customer name-nya British School dengan termnya 2% 10 net 30. Lalu invoice-nya INV 01 dengan tanggalnya 30 Desember 2019. Lalu di sini kita masukkan total including tax-nya sebesar 5 juta dengan tax kode di sininya NT. Di sini dia menggunakan job C dengan kategori L. Tambahkan saldo awal piutang kepada data-data saldo piutang yang lainnya. Lalu lanjutkan untuk mengisi saldo piutang berikutnya hingga tampil pesan seperti ini. Nah, jika sudah tampil pesan seperti ini, kita klik OK. Lalu akan ada hasil data saldo piutang yang sudah berhasil diinput pada software ABSS Primer di sini. Di sini ada hasil data customer balances-nya dengan menggunakan mata uang USD, ada PT AFR dengan card ID C003. Dia mempunyai total piutangnya sebesar $50. Lalu yang kedua ada PT Illuminate dengan card ID C002. Di sini dia mempunyai saldo awal piutangnya sebesar $50. Lalu ada hasil data customer balance current dengan mata uang IDR. Di sini ada British School dengan card ID C001. Dia mempunyai piutang sebesar 5 juta. Lalu ada Crystal dengan card ID C006, dia mempunyai piutang sebesar 3.500.000. Lalu ada Jonathan dengan card ID C004, dia mempunyai piutang sebesar 3.500.000. Lalu yang terakhir ada PT Royal Dutch dengan card ID C005, dia mempunyai piutang sebesar 8 juta. Selanjutnya ada pencatatan saldo hutang. Pertama kita pilih menu setup, lalu pilih menu balance, dan kita klik supplier balance. Setelah itu kita pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya di sini. Di sini misalkan kita masukkan dengan supplier name Rifki Alatas dengan termnya net 30 after IOM. Dengan PO di sini INV 001 tanggal 30 Desember 2019. Total including tax-nya di sini adalah $100 dengan task code-nya di sini NT. Dia mempunyai job R dengan kategori O. Setelah itu akan tampil kotak dialog congratulations. Di sini kita klik OK. Lanjutkan untuk mengisi saldo hutang kepada seperti untuk data-data hutang lainnya. Berikut hasil data saldo hutang yang sudah berhasil diinput pada software ABSS Primer. Di sini ada data supplier dengan menggunakan currency USD. Yang pertama ada PT Sinar Terang dengan card ID S003 mempunyai saldo hutang sebesar $50. Lalu ada Rifki Alatas dengan card ID S001 mempunyai saldo hutang sebesar $100. Lalu ada hasil data supplier balance menggunakan mata uang IDR. Di sini ada Ananta dengan card ID S002 mempunyai saldo hutangnya $750.000. Lalu ada Rania dengan card ID S004 mempunyai saldo hutangnya $1.200.000. Lalu yang terakhir ada Toko Makmur dengan card ID S005 mempunyai saldo hutangnya sebesar $1.050.000. Selanjutnya ada pencatatan persediaan barang atau set item list. Di sini kita menginput data persediaannya dengan memilih model inventory, lalu pilih item list dan klik view. Lalu kita isikan data pada tab profile, buying details, dan juga selling details. Pada tab profile kita masukkan seperti gambar di bawah ini. Contohnya adalah item number-nya di sini merupakan RC dengan namanya roti coklat. Lalu kita checklist I buy this item dengan nama akun di sini HPP Roti. Lalu I sell this item dengan nama akun di sini persediaan roti. Lalu kita checklist I inventory this item dengan nama akunnya juga persediaan roti. Lalu sini ada tab buying details. Kita masukkan selling unit of user-nya di sini PCS dengan task code-nya NT.
Lalu ada tab selling details. Kita masukkan best selling price-nya di sini atau penjualan kita 20.000 dengan selling unit of measure-nya di sini VCS dengan task code-nya NT. Untuk mata uang IDR kita menggunakan harga sebesar 20.000. Lalu untuk mata uang USD kita masukkan mata uang sebesar $1.28. Setelah itu kita ikuti saja untuk menginput persediaan barang lainnya. Ikuti seperti contoh di gambar ini. Nah, di sini ada hasil input data. Hasil input data di sini ada item numbernya BR dengan namanya brownies. Di sini kita jual harganya sebesar 75.000. Lalu ada item numbernya NS dengan namanya Nastar, kita jual harganya sebesar 90.000. Lalu ada item numbernya RC dengan namanya roti coklat, kita masukkan harga jualnya 20.000. Selanjutnya ada item number RK dengan nama roti keju, kita masukkan harga jualnya sebesar 25.000. Lalu ada RPC dengan roti pisang coklat, kita jual harganya 25.000 per pieces. Selanjutnya ada pencatatan opening balance persediaan barang. Langkah-langkahnya untuk setup opening balance inventory yaitu pada command center pilih inventory, lalu pilih count inventory. Setelah itu akan tampil kotak dialog count inventory. Di sini kita masukkan jumlah setiap barang yang akan dijumlah. Selanjutnya kita klik tombol adjust inventory. Di sini dengan item number BR kita masukkan jumlah barangnya 100. Lalu pada item number NS kita masukkan jumlah barangnya 90. Pada item number RC kita masukkan jumlah barangnya 50. Pada item number RK kita masukkan jumlah barangnya 30. Lalu untuk item number RPC kita tambahkan jumlah barangnya sebesar 70. Setelah itu kita klik adjust inventory. Lalu akan tampil kotak dialog default expense account. Pilihan ini bisa dikosongkan, setelah itu klik continue. Lalu klik opening balance. Kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada tabel dan harga pokok barang per pieces di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom account. Di sini ada item number BR dengan kuantitinya 100. Lalu unit cost di sini sebesar Rp20.000. Jadi jumlah persediaan barang di sini ada 2 juta. Untuk item number NS, dia mempunyai stok sebesar 90 dengan harga jual per unitnya 25.000. Maka total persediaan si NS ini sebesar 2.250.000. Lalu ada item number RC dengan stok barangnya 50, dijual harga per unitnya yaitu 90.000. Di sini total saldo persediaannya sebesar 4.500.000. Lalu ada item number RK dengan mempunyai stok 30, dijual harga per unitnya 75.000. Jadi mempunyai total saldo persediaannya sebesar 2.250.000. Lalu ada RPC dengan stoknya 70, dijual per unit 25.000, maka mempunyai saldo persediaan sebesar 1.750.000. Selanjutnya, tekan Ctrl plus R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput. Kemudian klik tombol OK, lalu klik tombol record. Di sini kita masuk ke transaksi yang terjadi di toko roti dan kue Jasmine. Yang pertama, ada transaksi pembelian tunai dengan mata uang IDR. Pada tanggal 2 Januari 2020, perusahaan membeli produk kepada Rania secara COD. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh toko roti dan kue Jasmine. Di sini nomor purchase-nya
FB 020101, kategorinya L, jobnya R, exclude 10% PPN. Di sini Rania membeli produk yaitu dengan kode item RC, nama barang roti coklat, jumlah 25 pieces, harga belinya 20.000. Jadi di total 500.000. Lalu yang kedua adalah kode item RK, nama barangnya adalah roti keju dengan jumlah 15 pieces, harga belinya 25.000 per pieces, jadi totalnya 375.000. Didapatkan total semuanya 875.000, dikenakan pajak 87.500, jadi total setelah pajak 962.500. Berikut penyelesaian di software ABSS Primer. Yang pertama kita pilih modul proses, lalu pilih enter proses. Di sini kita pilih menu build, lalu unchecklist task inklusifnya, ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi proses sesuai dengan bukti transaksi, pilih kategori menjadi L. Setelah semuanya terisi, klik record. Yang kedua, pembayaran transaksi pembelian tunai tanggal 2 Januari 2020. Toko membayar transaksi kepada Rania menggunakan bank BCA sebesar 962.500. Cek nomor BK020101, jobnya R dengan kategori L. Penyelesaian di sini, klik modul proses, lalu pilih pay bills. Setelah itu pilih nama suppliernya, di sini adalah Rania. Pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan. Account di sini menggunakan bank BCA IDR. Lalu isi data pada kolom cek nomor dan juga kolom date. Di sini cek nomornya kita masukin BK020101 dengan tanggal 2/02/01/2020 dengan jumlah sebesar Rp962.500. Setelah itu, klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian klik tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Setelah itu, klik record. Transaksi penjualan untuk jenis jasa menghias kue secara tunai dengan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 3 Januari 2020, Kristal memesan jasa menghias kue pernikahan secara tunai. Dengan berikut ini adalah daftar barang yang dibeli oleh Kristal. Di sini nomor invoice-nya FJ030101, jobnya C, kategori L, include 10% PPN. Daftar barang yang dibeli oleh Kristal yaitu jasa menghias kue pernikahan dengan harga beli Rp3.750.000. Berikut adalah penyelesaian pada software ABSS Primer. Yang pertama kita pilih modul sales, lalu kita klik enter sales. Yang kedua, ubah layout menjadi service, lalu pilih ke menu invoice, checklist task inklusif agar PPN bisa secara otomatis di total. Lalu setelah itu pilih termin COD, input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi, yaitu jasa menghias kue pernikahan. Setelah semuanya diisi, klik tombol record. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Ayumi Maulidia Putri. Di sini saya akan menjelaskan pencatatan transaksi yang terjadi di toko roti dan catering Jasmine. Yang kelima yaitu transaksi pelunasan hutang dengan mata uang IDR. Pada tanggal 11 Januari, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada toko Makmur sebesar Rp1.050.000 menggunakan bank BCA dengan nomor cek BK100101. Nah, cara melakukan itu penyelesaiannya dengan yang pertama itu klik modul purchase, lalu pilih pay bills, kemudian pilih nama supplier, pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan, kemudian isikan data pada kolom cek nomor dan kolom date, isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Kemudian ada klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance bisa menjadi 0. Lalu yang terakhir itu klik tombol record.
Selanjutnya ada transaksi ke-6, yaitu transaksi penjualan makanan dengan mata uang USD yang dilakukan pada tanggal 11 Januari. PT KFR membeli makanan secara kredit dengan termin net 10 after IOM. Berikut adalah daftar makanan yang dibeli oleh PT AFR. Seperti yang ada di slide pada PowerPoint saya bisa terlihat. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan pilih modul sales, lalu pilih enter sales, kemudian pilih menu invoice, unchecklist tax inclusive, kemudian ubah layout menjadi item. Yang selanjutnya yaitu pilih term, yaitu termnya itu day of month after IOM. Lalu input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi, dan yang terakhir adalah klik tombol record. Selanjutnya adalah transaksi penjualan untuk jenis jasa catering mata uang IDR pada tanggal 13 Januari, yaitu PT Royal Dutch memesan nasi kuning untuk makan siang karyawan secara COD. Berikut rincian pemesanan makanan PT Royal Dutch, yaitu include 10% PPN dengan kategori L, jobnya yaitu C, yaitu catering. Nah, penyelesaiannya itu dengan cara pilih modul sales, lalu enter sales, kemudian ubah layout menjadi service karena kan ini jasa ya. Kemudian ada pilih menu invoice, checklist tax inclusive, kemudian ada pilih term menjadi COD, kemudian input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi, dan yang terakhir klik tombol record. Dan transaksi ke-8 yaitu transaksi penerimaan pelunasan penjualan pada tanggal 13 Januari, yaitu perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari PT Royal Dutch dengan nomor INV FJ130101 sebesar 875.000 dan transfer melalui Bank BCA. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan cara pilih modul sales, lalu receive payments, kemudian pilih customernya yaitu PT Royal Dutch, kemudian ubah kolom deposit to account yaitu jadi Bank BCA IDR, kemudian input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, isikan nominal pembayaran pada kolom amount April sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi yaitu 875.000, kemudian klik kolom amount receive, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance itu menjadi 0, kemudian klik tombol record. Dan transaksi 9 itu ada pada tanggal 13 Januari, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT AFR atas nomor invoice INV 003 sebesar 50 US dollar ke akun cash USD. Penyelesaiannya yaitu dengan cara pilih modul sales, receive payments, kemudian pilih customernya yaitu PT AFR, kemudian ubah kolom deposit to account jadi cash USD, lalu input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi, kemudian isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi yaitu 50 US dollar, kemudian klik kolom amount receive, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance itu 0, lalu klik record. Kemudian transaksi ke-10 yaitu penjualan makanan dengan mata uang USD. Pada tanggal 14 Januari, PT Illuminate membeli makanan secara kredit dengan termin net 10 dengan exclude 10% PPN, jobnya yaitu R dengan kategori O. Penyelesaiannya yaitu pilih modul sales, lalu enter sales, pilih menu invoice, kemudian unchecklist tax inclusive, kemudian ubah layout menjadi item, pilih term on a day of the month, kemudian input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi, kemudian klik record. Selanjutnya ada transaksi ke-11 yaitu transaksi retur penjualan, yaitu pada tanggal 14 Januari perusahaan mendapatkan retur dari PT AFR dengan nomor invoice FJ140102 berdasarkan transaksi pada tanggal 11 Januari yaitu dengan nomor FJ110101 yang dilakukan secara kredit dengan termin net 10 after IOM, exclude 10% PPN dengan job R, kategorinya itu O. Penyelesaiannya yaitu dengan cara pilih modul sales, lalu enter sales, kemudian pilih menu invoice, unchecklist tax inclusive, kemudian pilih layout menjadi item, kemudian ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, kemudian pilih term yaitu day of month after IOM,
Kemudian isikan data transaksi purchase, menginput jumlah yang di return dengan tanda minus karena kan ini retur ya. Kemudian ubah kalimat pada jurnal memo menjadi sell return PT AFR. Kemudian klik tombol record. Nah, pada jendela command center pilih modul sales, lalu sales register. Kemudian pada sales register pilih tab return and credits, maka akan tampil data yang di retur. Kemudian klik tombol apply to sell untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat di aplikasi ABSS. Kemudian klik record. Kemudian ada transaksi ke-12, yaitu transaksi penjualan kredit dengan mata uang IDR pada tanggal 16 Januari. Jonathan membeli nasi kotak secara kredit dengan termin net 10 after on. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Jonathan, yaitu dengan exclude 10% PPN, dengan jobnya itu C, kategorinya adalah L. Penyelesaiannya yaitu dengan cara pilih modul sales, lalu enter sales, pilih menu invoice, checklist tax inclusive, kemudian pilih layout menjadi service, ubah customer sesuai dengan nama customer yang ada di bukti dokumen, lalu pilih termnya itu day of month after on, kemudian isikan data transaksi penjualan, lalu klik tombol record. Yang ke-13 itu perusahaan membayar biaya listrik, yaitu pada tanggal 17 Januari sebesar 3.500.000 menggunakan akun kas dengan kategori L. Penyelesaiannya yaitu dengan cara pilih modul account, lalu record journal entry, kemudian isikan data transaksi pembayaran, lalu record. Transaksi yang ke-14 yaitu perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 27 Januari melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Santi menggunakan uang IDR sebesar 3 juta, kategorinya itu L atau lokal. Penyelesaiannya dengan cara pilih modul account, lalu record journal entry, lalu isikan data transaksi pembayaran, dan yang terakhir adalah klik record. Dan transaksi ke-15 yaitu perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD yang dilakukan pada tanggal 27 Januari atas nama Richard menggunakan mata uang USD sebesar 230 US dollar atau sebesar 15.600. Dan cara penyelesaiannya yaitu pilih modul account, record journal entry, kemudian ganti currency menjadi USD, kemudian ubah nominal rate sesuai dengan transaksi, isikan data transaksi pembayaran, lalu klik record. Lalu ada transaksi ke-16 yaitu perusahaan melakukan transfer bank pada tanggal 28 Januari 2020 melakukan transaksi transfer bank dari Bank BCA IDR ke akun kas IDR sebesar 4 juta menggunakan fasilitas spend money dengan nomor cek BKM 0001 dengan kategorinya itu L. Penyelesaiannya yaitu pada command center kita pilih modul banking, lalu klik spend money, kemudian isikan data transaksi pembayaran, klik pada kolom amount, nanti akan tampil nominal secara otomatis, dan yang terakhir klik tombol record. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke pencatatan jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada jurnal penyusutan aktiva tetap, yaitu pada tanggal 31 Januari kita melakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment sebesar 2 juta dengan kategorinya itu L. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan cara pada command center kita pilih modul account, lalu record journal entry, kemudian isikan data penyusutan aktiva tetap sesuai dengan bukti transaksi, lalu record. Nah, yang kedua yaitu jurnal penyesuaian persediaan yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2020. Perusahaan melakukan proses pengecekan stok makanan dan ternyata stok makanan ada yang hilang, yaitu kode RK sebanyak 5 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan pada command center pilih modul inventory, lalu adjust inventory, kemudian isi data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi, lalu jika sudah kita klik record. Nah, selanjutnya yaitu ada pencetakan laporan.
Yang kedua itu ada jurnal penyesuaian persediaan, yaitu pada tanggal 31 Januari perusahaan melakukan proses pengecekan stok makanan karena ada yang hilang, yaitu dengan kode RK sebanyak 5 unit. Penyelesaiannya pada kotak dialog command center, klik command panel, lalu report, lalu kita klik accounts. Kemudian kita masuk dalam pencetakan laporan. Dengan penyelesaian, pilih account transaction atau aktual, kemudian klik tombol customize. Pada kotak dialog report customization general journal, tentukan periode tanggal pada transaksi date, ketik 01 Januari 2020 dan 31 Januari 2020 sesuai dengan periode akuntansi kita. Kemudian kita klik tombol display. Selanjutnya ada pencetakan laporan lagi, yaitu dengan cara report display. Yang ditampilkan dapat langsung mencetak laporan ini dengan klik tombol print, atau jika ingin mengirimnya ke program lain untuk diolah, pilih tombol send to, lalu pilih jenis dokumen laporan yang diinginkan. Contohnya itu PDF seperti pada gambar di slide. Kemudian simpan file laporan pada direktori yang diinginkan. Contoh, kita buat folder report pada folder Toko Roti dan Catherine Jasmine, kemudian simpan file laporan tersebut. Nah, selanjutnya itu kita pencetakan laporan laba rugi. Langkah-langkah membuka laporan laba rugi itu sebagai berikut. Yang pertama, pada kotak dialog command center, klik command panel, lalu report, klik accounts, lalu pilih income statement atau accrual, kita pilih dan klik customize, pilih periode laporan untuk bulan Januari 2020, lalu kita klik display. Selanjutnya ada laporan neraca. Cara membuka laporan neraca yaitu yang pertama, pada kotak dialog command center, klik command panel, lalu klik reports, dan kemudian kita klik account, pilih standard balance sheet, lalu klik customize, pilih periode laporan yaitu Januari 2020, klik display. Nah, setelah semuanya kita lakukan, setelah mencetak laporan, kita membackup file ABSS. Jika sewaktu-waktu kita pengen buka lagi tuh, kita bisa membukanya, yaitu dengan cara untuk membackup file itu langkah-langkahnya. Yang pertama, klik menu file, kemudian pilih verify company file. Yang selanjutnya itu kita klik tombol OK pada kotak dialog ABSS Premier. Lalu yang ketiga, setelah proses verifikasi data selesai, tampil kotak dialog ABSS Premier untuk memberikan informasi yang memberitahukan bahwa tidak ada kesalahan dalam file. Kemudian kita klik tombol OK. Setelah itu akan kembali ke menu utama ABSS. Selanjutnya pada menu file kita pilih backup. Nah, pada kotak dialog ABSS Premier, kita pilih backup all data dan do not check company file for errors. Kemudian klik tombol continue. Simpan file backup di folder sesuai dengan nama yang diinginkan. Setelah itu kita klik tombol save dengan nama file backup secara otomatis oleh ABSS dan berformat zip. Yang terakhir itu kesimpulan dari video ini adalah berdasarkan uraian dan hasil dari laporan keuangan Toko Roti dan Kue Jasmine dapat diambil kesimpulan Toko Roti dan Kue Jasmine di bulan Januari mengalami kerugian sebanyak 4.749.000. Toko mengalami kerugian dikarenakan masih ada beberapa customer yang belum membayar hutangnya ke Toko Roti dan Kue Jasmine. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan menutup presentasinya. Video presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi pada hari ini bisa menjadi bekal di masa depan bagi kalian semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.